Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupmu, seperti ada yang mengganggu tapi kamu tidak tahu apa itu? Mungkin kamu adalah orang terpilih yang sedang menjadi target kekuatan gelap. Bayangkan jika masalah keuangan muncul tanpa alasan, perasaan diawasi terus-menerus menghantuimu, atau bau terbakar yang tak terjelaskan muncul tiba-tiba. Semua ini bisa jadi tanda-tanda bahwa kamu sedang diserang secara spiritual. Temukan jawabannya di sini dan pelajari bagaimana melindungi dirimu dari energi negatif yang mencoba merongrong cahaya dan tujuan hidupmu. Orang-orang terpilih adalah individu yang dipilih oleh kekuatan yang lebih tinggi atau kekuatan spiritual untuk memenuhi tujuan atau misi tertentu. Pemilihan khusus ini seringkali membawa kemampuan dan kekuatan unik. Individu-individu ini menonjol karena mereka memiliki bakat yang dapat memberikan dampak positif bagi dunia. Mereka mungkin memiliki intuisi yang tinggi, kemampuan penyembuhan, atau hubungan yang dalam dengan dunia spiritual. Atribut-atribut ini dimaksudkan untuk membantu mereka dalam misinya, baik itu untuk menginspirasi orang lain, menyembuhkan, atau membawa perubahan di komunitas mereka. Namun, peran unik ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari mereka yang memiliki niat buruk. Menjadi orang terpilih berarti kamu memiliki cahaya yang bersinar terang, dan cahaya ini kadang-kadang dapat menarik kegelapan. Orang-orang yang iri atau merasa terancam oleh bakat-bakat ini mungkin berusaha untuk menyakiti atau merongrong orang-orang terpilih. Hal ini dapat terwujud sebagai serangan spiritual, di mana energi negatif diarahkan kepada mereka dalam upaya untuk mengganggu jalan mereka atau mengurangi kemampuan mereka. Serangan spiritual dapat berasal dari berbagai sumber. Kadang-kadang, berasal dari individu yang merasa iri dengan bakat dan kesuksesan orang terpilih. Mereka mungkin merasa tidak mampu dibandingkan dan bereaksi dengan mencoba menjatuhkan orang terpilih. Dalam kasus lain, mungkin berasal dari mereka yang melihat orang terpilih sebagai ancaman terhadap kekuasaan atau kendali mereka sendiri. Orang-orang ini mungkin menggunakan praktik spiritual gelap untuk melemparkan kutukan atau energi negatif kepada orang-orang terpilih. Tetapi jangan khawatir, teruslah menonton, dan kamu akan mengetahui tanda-tandanya dan bagaimana menghadapinya. Yang pertama, mengalami masalah keuangan mendadak dapat menjadi indikator signifikan bahwa kamu mungkin sedang berada di bawah kutukan atau serangan spiritual. Kesulitan-kesulitan ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, menghadapi pengeluaran tak terduga, atau melihat pengurasan tabungan secara cepat. Masalah keuangan ini bisa muncul begitu saja dan bisa terus-menerus membuat sulit untuk mendapatkan stabilitas kembali. Bagi orang-orang terpilih, masalah keuangan bisa sangat mengganggu karena dapat mengalihkan perhatian dari misi spiritual mereka dan menyebabkan banyak stres dan kecemasan. Perasaan ketidakstabilan keuangan bisa sangat menyakitkan, membuat sulit untuk fokus pada apapun selain kebutuhan segera untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini bisa menyebabkan siklus kekhawatiran dan ketakutan yang hanya menambah energi negatif di sekitarnya. Penting untuk memahami bahwa kesulitan keuangan ini mungkin bukan sekadar kejadian acak. Jika kamu adalah orang terpilih, masalah keuanganmu bisa menjadi hasil dari energi negatif yang diarahkan padamu. Orang-orang yang merasa terancam oleh bakat dan tujuanmu mungkin menggunakan praktik spiritual gelap untuk menciptakan rintangan dalam hidupmu. Rintangan-rintangan ini dirancang untuk melemahkan tekadmu dan mengalihkan perhatianmu dari misimu. Kamu harus membuat anggaran terperinci yang mencakup pendapatan dan pengeluaranmu, dengan prioritas menabung sebagian dari pendapatanmu secara teratur, meskipun jumlahnya kecil. Ini akan membantu menciptakan penyangga keuangan yang dapat memberikan sedikit keamanan di saat-saat sulit. Yang kedua, perasaan diawasi atau diikuti, bahkan ketika tidak ada kehadiran yang terlihat, dapat menjadi tanda serangan spiritual. Bagi orang-orang terpilih, sensasi ini bisa sangat intens dan mengganggu. Perasaan ini mungkin dimulai sebagai perasaan tidak nyaman yang samar,
lalu semakin kuat, hingga menjadi bagian konstan dari pengalaman sehari-hari. Hal ini bisa mengarah pada keadaan kecemasan dan paranoia yang meningkat, membuat sulit untuk berkonsentrasi atau rileks. Perasaan diawasi ini bisa berasal dari energi atau entitas negatif yang tertarik pada cahaya dan tujuan orang-orang terpilih. Entitas-entitas ini mungkin dikirim oleh individu yang iri atau merasa terancam oleh bakatmu. Tujuan mereka adalah menciptakan ketakutan dan ketidakpastian, melemahkan tekadmu, dan mengganggu misi spiritualmu. Sensasi diawasi bukan hanya perasaan fisik. Ini juga bisa terwujud sebagai beban mental dan emosional yang mempengaruhi kesejahteraan keseluruhanmu. Penting untuk memahami bahwa perasaan ini bukan hanya imajinasi belaka. Mengakui bahwa kamu mungkin mengalami serangan spiritual adalah langkah pertama dalam mengatasinya. Pengakuan ini dapat memberdayakanmu untuk mengambil langkah-langkah melindungi diri dan mengurangi dampak pengaruh negatif tersebut dalam hidupmu. Selalu ingat bahwa kamu memiliki kesadaran yang tinggi. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak benar, penting untuk mendengarkan suara batin itu. Intuisimu dapat membimbingmu dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dan tetap selaras dengan tujuanmu. Dengan memperhatikan instingmu dan mengambil tindakan proaktif, kamu dapat mengurangi dampak serangan spiritual ini. Yang ketiga, bau terbakar yang tidak dapat dijelaskan sering dikaitkan dengan keberadaan energi spiritual negatif atau ilmu hitam. Bagi orang-orang terpilih, bau ini bisa menjadi tanda mengganggu bahwa mereka sedang diserang secara spiritual. Bau ini bisa muncul tiba-tiba dan tanpa sumber yang jelas, membuatmu bingung dan khawatir. Bau sesuatu yang terbakar biasanya dikaitkan dengan ilmu hitam karena banyak ritual gelap melibatkan pembakaran zat tertentu. Bau tersebut diyakini sebagai sisa dari ritual-ritual ini yang tertinggal, sebagai cara untuk menakut-nakuti dan mengganggu individu yang menjadi target. Energi negatif ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, dan bau terbakar adalah salah satu cara untuk menampakkan diri. Ketika mencium bau terbakar tanpa sumber yang jelas, tidak boleh diabaikan. Penting untuk mengakui bahwa kamu mungkin sedang mengalami serangan spiritual. Pengakuan ini membantumu menganggap situasi ini serius dan memotivasi untuk mencari cara melindungi diri. Salah satu langkah penting adalah membersihkan lingkunganmu. Energi negatif dapat tertinggal di sekitarmu, dan ritual pembersihan secara teratur dapat membantu menghilangkannya. Ini bisa melibatkan penggunaan alat spiritual seperti dupa, sag, atau agen pembersih lainnya yang dikenal untuk memurnikan ruang. Membersihkan lingkunganmu dapat membantu menetralkan energi negatif dan mengurangi dampak serangan spiritual. Yang keempat, perubahan mendadak dan tidak dapat dijelaskan dalam nafsu makanmu bisa menjadi tanda jelas serangan spiritual. Perubahan ini mungkin terwujud sebagai peningkatan rasa lapar secara tiba-tiba yang menyebabkan makan berlebihan atau sebagai hilangnya nafsu makan sepenuhnya, membuatmu melewatkan makan. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan dapat mengkhawatirkan dan dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan emosionalmu. Saat mengalami perubahan ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa mungkin bukan hanya faktor fisik atau psikologis yang menjadi penyebabnya. Pengaruh spiritual negatif, seperti kutukan atau ilmu hitam, dapat mempengaruhi ritme dan proses alami tubuhmu, mengarah pada perubahan tak terduga dalam pola makanmu. Mengenali bahwa perubahan nafsu makan ini mungkin terkait dengan masalah spiritual adalah langkah pertama dalam mengatasinya. Penting untuk tetap menyadari bagaimana tubuhmu bereaksi dan untuk menganggap tanda-tanda ini serius. Mengabaikannya dapat menyebabkan komplikasi kesehatan lebih lanjut dan membuatmu lebih rentan terhadap pengaruh negatif lainnya. Merawat kebutuhan nutrisimu sangat penting selama masa-masa ini. Memastikan bahwa kamu menjaga pola makan seimbang dapat membantu mendukung kesehatan keseluruhan dan membuatmu lebih tangguh terhadap serangan spiritual. Nutrisi yang tepat memberikan energi dan kekuatan yang dibutuhkan untuk melawan pengaruh negatif
dan menjaga kesejahteraanmu. Yang kelima, telinga berdenging sering disebut sebagai tinnitus. Bisa menjadi tanda tidak biasa bahwa kamu mungkin sedang mengalami serangan spiritual. Sensasi ini biasanya digambarkan sebagai suara berdenging, berdengung, atau mendengung yang terus-menerus di satu atau kedua telinga. Meskipun ada penjelasan medis untuk tinnitus, dalam konteks spiritual diyakini bahwa fenomena ini bisa terkait dengan sihir atau energi negatif yang diarahkan padamu. Denging di telingamu bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang memfokuskan pikiran atau niat negatif padamu. Gangguan spiritual seperti ini dapat mengganggu rasa damai dan menciptakan perasaan tidak nyaman. Berbeda dengan penyebab fisik, jenis denging ini tidak mudah dijelaskan oleh faktor lingkungan atau kondisi kesehatan, membuatnya menjadi pengalaman yang membingungkan dan seringkali meresahkan. Dipercaya bahwa frekuensi dan suara tertentu dapat digunakan dalam praktik spiritual negatif untuk mempengaruhi dan mengganggu individu yang menjadi target. Ketika kamu mengalami denging yang terus-menerus tanpa sebab yang jelas, mungkin ini adalah indikasi bahwa kamu menjadi fokus ke energi negatif tersebut. Kamu bisa mencoba mendengarkan frekuensi suara tertentu, seperti yang digunakan dalam terapi suara atau binaural beats, untuk membantu meredakan ketidaknyamanan. Suara-suara ini dapat membantu menyeimbangkan sistem pendengaranmu dan memberikan kelegaan dari denging yang terus-menerus. Selain itu, membersihkan ruangmu secara energetik juga bisa membantu memastikan bahwa lingkunganmu tetap bebas dari pengaruh negatif. Yang keenam, ketika orang-orang terpilih mengalami penyakit dan cedera yang tidak dapat dijelaskan, hal ini bisa menjadi tanda serangan spiritual. Masalah kesehatan ini seringkali menolak pengobatan medis konvensional dan bisa muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Ini bisa sangat membuat frustrasi dan mengkhawatirkan karena tidak hanya mengganggu kesejahteraan fisik, tetapi juga keseimbangan mental dan emosional. Penyakit yang tidak merespon pengobatan medis mungkin merupakan manifestasi dari energi negatif yang diarahkan padamu. Energi negatif ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuhmu, membuatmu lebih rentan terhadap infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Ini juga bisa menyebabkan cedera yang tampaknya terjadi tanpa alasan yang jelas, menambah kebingungan dan kecemasan. Memahami akar spiritual potensial dari masalah kesehatan ini sangat penting. Mengenali bahwa penyakit dan cedera yang tidak dapat dijelaskan mungkin terkait dengan pengaruh spiritual negatif, memungkinkanmu untuk mengatasinya dengan lebih efektif. Penting untuk mempertimbangkan bahwa masalah kesehatan ini mungkin merupakan gejala dari konflik yang lebih dalam yang tidak terlihat, tetapi juga bisa saja hanya cedera biasa. Jadi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk berjaga-jaga. Jika berkonsultasi dengan dokter tidak memberikan bantuan, kamu bisa mencoba pembersihan spiritual. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan menghilangkan energi negatif dari ruang pribadi dan auramu. Kamu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan. Teknik seperti membakar sage, menggunakan kristal, atau melakukan praktik penyembuhan energi dapat membantu membersihkan energi negatif yang mungkin berkontribusi pada masalah kesehatanmu. Yang ketujuh, mengalami rangkaian nasib buruk secara tiba-tiba bisa menjadi indikator jelas serangan spiritual. Rangkaian kemalangan ini bisa mempengaruhi berbagai aspek hidupmu, termasuk hubungan, karir, dan usaha pribadi. Peristiwa-peristiwa ini mungkin tampak kebetulan pada awalnya, tetapi hasil negatif yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Nasib buruk dalam konteks ini seringkali merupakan manifestasi dari energi negatif atau kutukan yang diarahkan padamu. Kekuatan negatif ini bisa mengganggu aliran alami hidupmu, menciptakan rintangan dan tantangan yang tampaknya muncul dari ketiadaan. Serangkaian kemunduran yang terus-menerus ini bisa membuatmu merasa kewalahan, tidak berdaya, dan terjebak dalam siklus kemalangan. Memahami bahwa nasib buruk ini mungkin memiliki asal spiritual sangat penting.
Mengenali bahwa kemalangan ini bukan hanya kebetulan, tetapi mungkin disebabkan oleh serangan spiritual memungkinkanmu untuk mengatasi penyebab utamanya, bukan hanya gejalanya. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk memutus siklus negatif tersebut. Untuk melawan ini, penting untuk secara aktif bekerja mengubah energi di sekitarmu. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan terlibat dalam praktik yang menarik energi positif dan mengusir energi negatif. Ini bisa melibatkan menciptakan rutinitas yang mencakup aktivitas yang dikenal membawa keberuntungan, seperti mempraktikkan rasa syukur, memvisualisasikan hasil positif, atau melakukan ritual yang mengundang kesejahteraan dan perlindungan. Meskipun tanda-tanda ini dapat menunjukkan serangan spiritual, penting untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Jika kamu mengalami masalah fisik atau psikologis, mungkin bijaksana untuk mengeksplorasi solusi spiritual. Namun, selalu utamakan kesehatan dan kesejahteraanmu dengan berkonsultasi dengan dokter jika kamu merasa ada yang salah secara fisik atau mental. Nasihat medis profesional dan praktik spiritual bersama-sama dapat memastikan pendekatan holistik terhadap kesejahteraanmu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan memahami tanda-tanda potensial serangan spiritual serta cara mengatasinya. Ingatlah bahwa menjaga keseimbangan antara pendekatan medis dan spiritual sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda untuk lebih waspada serta proaktif dalam menjaga diri dari energi negatif. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan tetaplah berfokus pada hal-hal positif dalam hidup. Tetap sehat, aman, dan sampai jumpa di lain kesempatan.